Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran di Belajar IPA. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang konsep gerak pelajaran kelas 8 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Dinamika adalah ilmu yang mempelajari gaya sebagai penyebab gerak. Hukum Newton menyatakan hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda. Gaya adalah kekuatan dari luar berupa dorongan atau tarikan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang gaya, saya akan menjelaskan tentang kisah Newton saat menemukan hukum Newton. Sir Isaac Newton 1642 adalah seorang ilmuwan fisika berkebangsaan Inggris yang mempelajari tentang gravitasi. Ide Newton tentang gravitasi bumi muncul saat sedang duduk di bawah pohon apel. Saat itu, Newton tertimpa apel. Newton berpikir mengapa apel yang sudah masak selalu jatuh ke tanah dan tidak pernah sekalipun tiba-tiba melayang di udara. Menurut Newton, apel yang jatuh menuju pusat bumi disebabkan oleh adanya gaya tarik bumi yang nilainya jauh lebih besar daripada gaya tarik apel ke bumi. Gaya tarik bumi yang sangat besar mampu mempengaruhi gerakan-gerakan seluruh benda-benda yang ada di permukaan bumi. Ini merupakan secara singkat atau kisah singkat tentang bagaimana Newton bisa menemukan hukum Newton. Selanjutnya, macam-macam gaya. Gaya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada gaya sentuh, kemudian ada gaya tak sentuh. Gaya sentuh yaitu gaya yang ditimbulkan oleh suatu benda pada benda lain dengan cara bersentuhan. Jadi, kedua benda saling bersentuhan, berarti saling menempel. Macam-macam gaya sentuh. Ada gaya otot dan juga ada gaya gesek. Yang kedua, gaya tak sentuh. Gaya yang ditimbulkan oleh satu benda pada benda lain yang tidak membutuhkan sentuhan. Jadi tidak pernah terjadi sentuhan pada kedua benda tersebut, tapi benda tersebut terjadi gaya. Macam-macam gaya tak sentuh. Yang pertama ada gaya gravitasi, yang kedua adalah gaya magnet. Ini keduanya tidak membutuhkan sentuhan, tapi gaya bekerja pada benda tersebut. Hukum Newton 1. Setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau kecepatan sama dengan 0, atau bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan konstan, atau bergerak lurus beraturan, kecuali bila ia dipengaruhi gaya untuk mengubah keadaannya. Maksud dari hukum Newton ini, benda akan selalu mempertahankan posisinya, atau benda akan selalu mempertahankan keadaannya. Bila benda dalam keadaan diam, maka dia selamanya akan tetap diam. Bila benda bergerak, maka dia akan tetap bergerak. Maka hukum Newton 1 ini dikenal juga dengan hukum kelembaman. Hukum Newton 1 ini bisa dibuat persamaan sama dengan sigma F sama dengan 0, atau resultannya sama dengan 0. Maksudnya, ini adalah untuk benda diam atau bergerak lurus beraturan. Jadi tidak ada gaya yang bekerja pada hukum Newton 1 ini. Contoh dari hukum Newton 1, dua ekor badak jantan yang bermassa sama melakukan adu kekuatan untuk memperebutkan daerah kekuasaan. Keduanya saling mendorong dengan gaya yang sama, sehingga tidak ada satupun badak yang bergeser dari posisinya. Kedua, seekor kuda berlari dengan kecepatan konstan sambil membawa sebuah paket di punggungnya. Secara tiba-tiba, kuda tersebut berhenti sehingga paket terlempar ke depan. Ini contoh nomor 1 dan nomor 2 ini berbeda posisinya. Yang nomor 1, benda yang sedang diam maka dia akan tetap diam. Yang kedua, benda yang bergerak maka dia akan tetap bergerak. Itulah makanya hukum Newton 1 disebut sebagai juga hukum kelembaman. Hukum Newton 2. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gayanya.
searah dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Hukum Newton 2 ini bisa dibuat persamaan A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M kali A. Contoh hukum Newton 2. 1. Seekor jerapah jantan memiliki kepala yang besar untuk menyerang jerapah jantan lainnya saat dewasa. 2. Seekor banteng jantan mendorong anak kijang dengan kekuatan penuh hingga terpental jauh. Jadi pada hukum Newton 2 ini terjadi yang namanya gaya sehingga akan menimbulkan percepatan. Di mana pada hukum Newton 2 ini percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Maksudnya adalah jika percepatan sebuah benda itu besar, maka gaya yang diberikan pada benda tersebut besar pula. Atau sebaliknya. Hukum Newton 3. Jika dua buah benda berinteraksi, maka gaya pada benda satu dengan benda kedua adalah sama dan berlawanan arah dengan gaya benda lainnya. Bisa dilihat pada ilustrasi gambar berikut. M adalah sebuah benda yang akan memberikan aksi ke arah bawah. F aksi menunjukkan ke bawah, sedangkan F gaya reaksinya menunjukkan ke atas. Atau bisa dibuat sebuah persamaan F aksi sama dengan minus F reaksi. Maksud dari F aksi sama dengan minus F reaksi ini adalah bahwa gaya pada kedua benda tersebut sama, cuman arahnya yang berlawanan, makanya reaksinya bernilai negatif atau minus. Contoh hukum Newton 3. Seekor anak badak bermain-main dengan induknya. Anak badak tersebut terpental ke belakang karena mencoba mendorong induknya dengan kuat. Seekor ikan berenang dalam air dengan cara menggerakkan siripnya ke belakang. Nah, ini adalah contoh dari hukum Newton ketiga. Ada aksi, ada reaksi. Selanjutnya, satuan gaya. Tadi sudah dijelaskan pada hukum Newton bahwa F sama dengan M kali A. Di sini maksudnya adalah F adalah gaya, satuannya adalah Newton, M adalah massa, satuannya adalah kilogram, sedangkan A percepatan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Dalam satuan SI atau F sama dengan kilogram meter per detik kuadrat sama dengan Newton. Ini adalah satuan gaya yang biasa digunakan dalam mencari soal-soal, mencari jawaban dalam soal tentang hukum Newton. Ya. Mungkin hanya ini video pembelajaran tentang konsep gerak. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.